Pernahkah kita menyaksikan sebuah keajaiban yang datang justru setelah air mata paling pahit jatuh ke bumi? Saat seseorang sudah hampir menyerah, namun tiba-tiba Allah membuka pintu yang dulu terasa mustahil? Kisah ini adalah tentang itu, tentang cinta yang terputus, lalu tersambung kembali, tentang luka yang menjadi anugerah, dan tentang hadiah dari langit yang datang tepat di waktu yang paling dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya. Alhamdulillahirobbil alamin. Tidak ada kisah terindah kecuali kisah yang ditulis oleh Allah dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai kisah inspiratif ini, jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bantu share video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan hikmah dari perjalanan hidup ini. Semoga membawa kebaikan dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Tak seorang pun menyangka bahwa rumah kontrakan sederhana di sudut kota Depok itu hari ini akan menjadi saksi sebuah takdir besar. Rumah dengan dinding cat putih yang mulai memudar, halaman sempit, dan kursi plastik sederhana yang disusun rapi, tempat di mana dua hati yang pernah hancur, kini dipertemukan kembali. Fahmi Bow, seorang pria yang selama beberapa tahun terakhir berjuang melawan sakit yang membuat tubuhnya lemah dan hidupnya hampir runtuh, berdiri dengan pakaian koko putih sederhana. Sementara di hadapannya duduk seorang wanita berhijab lembut bernama Nita Anita Khairiyah, wanita yang pernah menjadi istrinya, lalu menjadi mantan, dan kini insya Allah akan kembali menjadi pendamping hidupnya. 5 tahun yang berat, 5 tahun penuh sesak nafas dan air mata yang tak terlihat oleh dunia. 5 tahun di mana keduanya belajar bahwa tidak semua perpisahan adalah tanda kebencian. Kadang itu adalah cara Tuhan menyiapkan hati manusia untuk sesuatu yang jauh lebih indah. Saat masa sakitnya memburuk, Fahmi pernah merasa kehilangan semua yang ia miliki. Usaha yang bangkrut, tubuh yang melemah, keluarga yang tercerai-berai, dan keyakinan yang hampir padam. Beberapa malam ia menangis sendirian, berpikir bahwa hidupnya selesai. Namun Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Di titik terendah itu, bantuan datang dari seorang sahabat yang tak pernah lelah memberi kekuatan, Raffi Ahmad, seorang publik figur besar, namun hatinya jauh lebih besar daripada popularitasnya. Ia bukan sekadar teman, tapi saudara. Dan hari itu, Fahmi kembali berada di depan seorang penghulu menggenggam niat yang dulu pernah terlepas. Saya terima nikahnya Nita Anita Khairiyah dengan mahar. Air mata tak lagi bisa ditahan. Hadirin kecil dalam ruangan itu ikut meneteskan haru. Kalimat sakral itu terasa seperti pintu surga yang terbuka kembali, bukan hanya untuk keduanya, tapi untuk keluarga, untuk masa depan, untuk kehidupan yang baru. Belum lama setelah kata sah menggema, suasana berubah haru sekaligus penuh kejutan. Telepon salah satu asistennya tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar membuat semua kepala menoleh. Raffi Ahmad calling. Asisten itu mengangkat panggilan dan mengarahkan kamera ke pasangan yang baru saja halal kembali itu. Wajah Raffi tampak di layar, kelelahan setelah perjalanan panjang. Suara bising bandara terdengar di belakangnya, namun senyumnya tulus, hangat, dan penuh cinta seorang sahabat. Assalamualaikum Fahmi, maaf ya saya belum bisa hadir. Saya lagi di perjalanan dari Manado menuju Palu.
ucapnya sambil tersenyum. Suasana ruangan mendadak hening. Semua merasa tersentuh. Bagaimana mungkin seorang tokoh besar yang jadwalnya tak berhenti berlari masih menyempatkan diri untuk hadir lewat layar kecil itu. Raffi menambahkan, "Selamat ya Mi, alhamdulillah akhirnya kalian rujuk lagi. Allah baik sekali ya sama kita semua." Fahmi menunduk, air matanya menetes sebelum ia sempat menahan. "Terima kasih, Vi. Terima kasih untuk semua bantuanmu. Selama aku sakit, selama aku hilang arah." Suaranya bergetar. Dan kemudian kejutan terbesar itu muncul. "Nanti aku kasih kado ya, kado pernikahan, tapi belum bisa aku sebut sekarang. Rahasia dulu ya." Sontak semua tertawa hangat dan bertepuk tangan. Sekilas seolah dunia ikut merayakan. Kebahagiaan itu sederhana, namun nyata dan tulus. Sebelum hari bahagia itu, perjalanan keduanya penuh badai. Perceraian 5 tahun lalu bukan karena kebencian, melainkan karena kondisi yang terlalu berat untuk ditanggung bersama. Finansial hancur, komunikasi retak, emosi tak terkendali, keegoisan meraja. Setelah perpisahan, takdir membawa keduanya berjalan di jalan yang berbeda. Nita pindah ke kota lain, bekerja keras untuk melanjutkan hidup. Dalam doa malamnya, ia selalu berkata, "Ya Allah, kalau memang dia bukan yang terbaik, lepaskan. Tapi kalau memang dia jodohku, tolong kembalikan dengan cara yang paling Engkau ridhoi." Sementara itu, Fahmi berjuang sendirian melawan penyakit. Dalam kesedihannya, ia berkata, "Kalau bukan karena rasa bersalah dan cinta yang tertinggal, mungkin aku sudah menyerah." Namun Allah menunjukkan bahwa setiap air mata tidak pernah sia-sia. Setiap usaha, setiap pengorbanan, dan setiap penantian. Pada akhirnya kembali ke satu titik bernama takdir. Dan takdir itu berkata, mereka ditakdirkan untuk bersama kembali. Apa hadiah yang dijanjikan Raffi? Tak seorang pun tahu hari itu. Bahkan Fahmi tak berani menebak. Namun hadiah terbesar sebenarnya bukan materi. Hadiah itu adalah kepercayaan dan kebersamaan kembali. Bagi Fahmi dan Nita, cinta bukan lagi soal bunga dan janji manis. Cinta kini adalah menemani saat tubuh melemah, mendengarkan meski tak sepaham, menghargai meski sederhana, memeluk meski dunia memunggungi. Hari itu mereka berjanji, tidak ada lagi kata menyerah. Tidak ada lagi jalan terpisah. Tidak ada lagi ego yang menang atas cinta. Dan semua saksi di ruangan itu merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Hari itu bukan hanya tentang dua orang yang menikah kembali, tapi tentang bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya untuk membalik keadaan dengan cara yang mustahil bagi manusia. Kisah ini mengajarkan bahwa jangan pernah menyerah pada takdir baik. Jangan pernah meremehkan doa di sepertiga malam. Perceraian bukan akhir, bisa jadi itu adalah proses menuju kedewasaan. Cinta yang tulus tidak akan kalah oleh waktu. Dan tentang persahabatan, sahabat sejati adalah yang tetap tinggal ketika semua pergi. Sahabat, jika hari ini hidup terasa berat, ingatlah bahwa Allah mampu mengubah air mata menjadi senyum, luka menjadi obat, dan perpisahan menjadi pertemuan yang lebih indah. Pin kesimpulan, cinta sejati bukan tentang seberapa sering kita tertawa bersama, tapi seberapa kuat kita tetap bertahan ketika badai datang. Takdir yang diciptakan Allah selalu lebih indah dari rencana manusia. Jika memang jodoh, sejauh apapun pergi, tetap akan kembali. Semoga kisah ini menjadi inspirasi kita semua untuk memperjuangkan hubungan yang layak diperjuangkan, menjaga orang yang mencintai kita dengan tulus, tidak menyerah pada doa. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa like,
komen, share, dan tentu saja subscribe untuk mengikuti kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.